Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Para peserta bimbingan online Nahwu dan Sharaf serta pecinta bahasa Arab dimanapun berada, sebagaimana saya ungkapkan sebelumnya bahwa kita akan mempelajari secara terperinci dan detail apa yang dimaksud dengan al-ismu, al-fi'lu, dan al-harf. Maka kita akan mulai dari penjelasan tentang definisi isim. Al-ismu dalam bahasa Arabnya itu bisa diartikan sebagai kalimatun tadullu ala ma'nan ghairi muqtarinin bizaman, atau dengan terjemahannya adalah kata yang menunjukkan atau memiliki arti dan tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain, setiap kata yang memiliki makna, baik maknanya itu menunjukkan nama orang atau nama tempat atau nama tumbuhan, benda padat, benda cair, dan lain sebagainya, termasuk nama sifat, ketika dia tidak terikat dengan waktu, baik waktu lampau, waktu sekarang atau waktu akan datang, maka dia disebut sebagai isim. Nah, contohnya adalah al-misal di sini kata baitun. Baitun itu artinya adalah rumah. Maka kata baitun memiliki makna yaitu rumah, dan dia tidak terikat dengan waktu. Dia tidak dijelaskan zaman lampau, atau tidak menjelaskan zaman sekarang, atau tidak juga menjelaskan zaman yang akan datang. Tapi dia memiliki makna. Dalam hal ini maknanya adalah rumah, yang menunjukkan tempat, atau juga bisa dikatakan sebuah benda atau kata benda dalam hal ini. Kemudian contoh yang lain, Sa'id. Sa'id di sini adalah sebuah kata yang memiliki makna. Nah, Sa'id di sini bisa juga menunjukkan nama orang, atau juga bisa menunjukkan sifat dari seseorang. Maka ketika kata ini memiliki makna dan dia tidak terikat dengan waktu, maka dia juga disebut dengan isim. Contoh yang lain adalah kata madrasah, yang artinya sekolah. Kata madrasah ini adalah sebuah kata yang memiliki makna dan tidak terikat dengan waktu. Dalam hal ini dia menunjukkan nama tempat, maka dia juga masuk dalam kategori isim. Dan contoh yang terakhir adalah kata sahih. Sahih ini juga kata yang menunjukkan arti atau menunjukkan makna tertentu. Dalam hal ini dia sifat, yaitu artinya benar. Maka ketika dia memiliki makna dan tidak terikat dengan waktu, maka dia disebut dengan isim. Jadi kesimpulan adalah setiap kata yang memiliki makna, baik dia menunjukkan nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, atau nama yang lainnya, ketika dia memiliki makna dan tidak terikat dengan waktu, baik waktu lampau, waktu kini, atau waktu akan datang, maka dia disebut sebagai isim. Isim sendiri memiliki ciri-ciri kekhususan pada kata yang kita anggap isim. Ciri khas yang pertama adalah dapat ditanwin. Jadi kalau ada sebuah kata dia bisa ditanwin atau menerima tanwin, maka itu merupakan salah satu dari ciri isim. Di sini ada contohnya adalah kata sayyarah dan kata kitab. Nah, di akhirnya ini ada tanwin, maka berarti kata sayyarah dan kata kitab itu merupakan isim. Selanjutnya contoh kedua diawali dengan alif lam. Jadi kalau ada kata yang di awalnya adalah alif lam, maka dia masuk kategori isim. Contohnya al-ma'had atau al-kitab. Di sini ada alif lam di awalnya, maka dia juga merupakan ciri dari sebuah kata merupakan isim. Yang ketiga dapat diawali dengan huruf nida atau huruf seruan, panggilan. Di sini ada contohnya ya Abdullah. Kemudian diawali dengan huruf nida ya
wahai gitu ya. Contoh yang lain, ya Muhammad. Ini juga diawali dengan ya nida, huruf nida. Atau ya rajul, diawali juga dengan huruf nida. Maka setelah huruf panggilan atau huruf seruan ini, berikutnya adalah ciri dari isim. Jadi setelah huruf ya, setelahnya adalah merupakan isim. Yang keempat, dapat diawali dengan huruf jar, atau dengan kata lain, ciri khas dari isim adalah bisa di kasrah, atau didahului dengan huruf jar. Contohnya di sini alal kursi, di mana ala ini adalah huruf jar, salah satu huruf jar, maka setelahnya itu merupakan isim. Jadi kalau ada huruf jar, maka sesudahnya adalah isim. Atau bisa juga setiap kata yang diharokati kasrah, maka dia juga merupakan ciri dari isim. Dan yang kelima, dapat diceritakan atau diinformasikan. Maksudnya dapat diceritakan atau diinformasikan adalah bahwa sebuah kata yang bisa diceritakan atau bisa diinformasikan, maka dia merupakan salah satu bentuk atau ciri dari isim. Kita lihat contohnya di sini, qama Zaidun. Qama Zaidun. Maka kata Zaidun ini bisa diceritakan bahwa dia diceritakan di sini adalah qama, berdiri. Jadi Zaid berdiri atau Zaid sudah berdiri. Artinya apa? Artinya kata Zaid ini isim. Kenapa? Karena dia bisa diceritakan, bisa diinformasikan. Contoh yang lain, Muhammad Talib. Muhammad adalah seorang mahasiswa. Maka kata Muhammad ini merupakan isim. Karena apa? Karena dia bisa diinformasikan, dia bisa diceritakan bahwa Muhammad adalah seorang mahasiswa. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bentuk isim yang nantinya kita akan pelajari dari sisi katanya ya. Isim itu ciri khasnya adalah tanwin, kemudian alif lam, kemudian setelah huruf nida atau setelah huruf jar, dan dia dapat diceritakan atau diinformasikan, atau dalam bahasa Arab adalah dia al-isnadu ilaihi, bisa disandarkan informasi atau bisa disandarkan cerita kepadanya. Inilah tentang pembahasan masalah isim dan ciri-ciri dari isim. Berikutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang definisi fi'il atau jenis kata yang kedua, yaitu al-fi'lu. Apa definisi atau apa yang dimaksud dengan al-fi'l? Maka al-fi'l didefinisikan kalimah tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khas, yaitu dengan dalam bahasa kitanya adalah kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu peristiwa pada zaman tertentu. Nah, atau dengan kata lain bahasa kitanya, fi'il juga bisa diartikan dengan kata kerja dalam rangka pendekatan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, contoh dari fi'il di sini adalah kataba. Kataba ini merupakan salah satu bentuk fi'il yang terjadi pada zaman tertentu. Di sini kataba artinya menulis. Contoh yang lain, yasilu, sama juga. Yasilu merupakan salah satu bentuk fi'il yang dia terjadi pada zaman tertentu, yang artinya di sini adalah sampai atau tiba. Selanjutnya jaro. Jaro ini kalau diartikan berlari, dia juga merupakan salah satu bentuk fi'il yang diartikan apa yang terjadi pada zaman tertentu. Dan selanjutnya adalah yanwi. Yanwi ini juga salah satu bentuk fi'il atau menunjukkan terjadi pada sesuatu atau pada zaman tertentu, atau menunjukkan terjadinya sesuatu pada zaman tertentu, yaitu dalam hal ini yanwi artinya adalah niat. Nah, inilah definisi dari fi'il yang merupakan salah satu kalimat atau kata yang sudah kita pernah singgung. Nah, fi'il sendiri dia ada pembagiannya. Ada pembagian fi'il atau kata kerja. Yang pertama adalah disebut dengan al-fi'lul madhi. Al-fi'l madhi ini merupakan salah satu bentuk fi'il yang menerangkan terjadinya sesuatu pada zaman yang sudah lampau. Kemudian yang kedua adalah al-mudhari. Fi'il mudhari dia merupakan bentuk kata kerja yang terjadi pada waktu sekarang atau yang akan datang. Dan yang ketiga adalah fi'il amr
Fi'il amar adalah kata kerja bentuk perintah. Nah, fi'il madhi sebagaimana saya jelaskan, dia merupakan kata kerja bentuk lampau. Fi'il mudhari merupakan kata kerja bentuk kini atau akan datang, dan fi'il amar merupakan kata kerja perintah. Inilah terkait dengan pembahasan atau penjelasan tentang maksud dari al-kalimah. Yang kedua yaitu al-fi'lu, di mana al-fi'lu pembagiannya terbagi menjadi 3, yaitu al-fi'lul madhi, kata kerja lampau, al-fi'lul mudhari, kata kerja kini atau akan datang, dan fi'lul amr atau kata kerja perintah. Sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari beberapa ciri atau tanda dari sebuah kata merupakan bentuk fi'il atau kata kerja. Nah, di sini ada ciri atau tanda yang pertama bahwa sebuah kata itu fi'il, yaitu bersambung dengan ta ta'nis atau ta sukun yang menunjukkan makna wanita atau makna perempuan. Jadi kalau ada sebuah kata di akhirnya merupakan ta sukun yang menunjukkan bentuk perempuan atau muannas, atau ta'nya ini disebut dengan ta ta'nis, maka kata tersebut dicirikan atau dipastikan merupakan sebuah fi'il. Dalam hal ini adalah fi'il madhi. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab. Nah, di sini kata tabbat diakhiri dengan ta sukun atau ta ta'nis. Maka kata tabbat merupakan bentuk fi'il, dalam hal ini fi'il madhi, karena diakhiri dengan ta sukun atau ta ta'nis. Nah, ciri atau tanda yang kedua adalah terletak setelah kata lam, kata sa atau kata saufa. Jadi kalau ada sebuah kata diawali dengan lam, atau diawali dengan sa, atau diawali dengan saufa, maka bisa dipastikan kata itu merupakan kata fi'il, atau dalam hal ini adalah fi'il mudhari'. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Maka kata yalid di sini dan kata yulad itu didahului oleh lam. Di mana sini ada lam sebelum kata yalid, maka kata yalid berarti fi'il, dalam hal ini fi'il mudhari'. Ini juga ada lam sebelum kata yulad, maka kata yulad karena didahului oleh lam berarti dia merupakan fi'il, dalam hal ini fi'il mudhari'. Nah, contoh yang lain, kalla saya'lamun. Nah, kata ya'lamun didahului oleh sa atau akan, maka kata ya'lamun bisa dipastikan merupakan bentuk fi'il karena diawali atau didahului oleh sa atau terletak setelah sa yang maknanya akan. Maka ya'lamun bisa dipastikan merupakan bentuk fi'il mudhari', dalam hal ini adalah merupakan bentuk fi'il. Contoh yang lain, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Di sini ada kata saufa, maka bisa dipastikan kata astaghfiru itu merupakan fi'il, dalam hal ini adalah fi'il mudhari'. Karena apa? Karena diawali oleh saufa. Nah, ciri yang ketiga di sini menunjukkan makna permintaan atau bersambung dengan ya sukun mukhatabah. Ya sukun di sini adalah ya tanda lawan bicara kita adalah bentuk perempuan atau muannas. Jadi kalau ada sebuah kata yang maknanya permintaan atau perintah dan bersambung di akhirnya dengan ya sukun atau ya yang menunjukkan tanda bahwa lawan bicara kita adalah perempuan, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah fi'il, dalam hal ini adalah fi'il amr. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faquli washrabi wa qarri aina. Di sini ada kata quli diakhiri dengan ya, makanlah. Berarti ya di sini merupakan tanda bahwa lawan bicara kita adalah perempuan. Demikian juga kata washrabi, ada ya-nya yang merupakan tanda lawan bicara kita perempuan. Demikian juga kata qarri, ada ya sukunnya atau ya mukhatabah yang merupakan tanda bahwa lawan bicara kita adalah perempuan. Jadi kalau ada sebuah kata diakhiri oleh ya sukun yang menunjukkan tanda bahwa lawan bicara kita adalah perempuan dan makna katanya merupakan makna permintaan, maka bisa dipastikan kata itu merupakan bentuk fi'il, dalam hal ini adalah fi'il amr atau kata kerja perintah untuk lawan bicara kita yang perempuan. Nah, inilah beberapa ciri atau tanda
kita mengenal bahwa sebuah kata merupakan bentuk fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Selanjutnya yang akan kita jelaskan adalah dari jenis kata yang ketiga, yaitu harf. Dalam hal ini kita akan menjelaskan definisi harf atau al-harf. Maka al-harf ini bisa kita definisikan dalam bahasa Arabnya adalah kalimatun tadullu ala ma'nan fi ghairiha, yaitu dengan terjemahannya kata yang menunjukkan makna atau arti ketika dibarengi dengan kata yang lainnya. Sehingga kalau yang namanya harf ini, dia maknanya tidak akan bisa dipahami kecuali dengan kata yang lainnya atau disambung dengan kata yang lainnya. Nah, di sini ada al-mithal, contohnya dari bentuk al-harf adalah kata min. Min ini artinya dari. Maka kalau kita sebut min saja, kita tidak paham maksudnya dari apa atau dari mana. Maka dia harus dibarengi dengan kata yang lainnya sehingga huruf ini bisa dipahami maknanya dan maksudnya ketika dibarengi dengan kata yang lainnya. Atau contoh yang lain adalah ila, ke. Maka dia tidak bisa dipahami jika menyendiri saja, sehingga harus dibarengi dengan kata yang lainnya baru kita bisa paham maksud dari kata atau kalimat. Contoh lain adalah fi, di. Nah, ini juga nggak bisa dipahami di apa, di dalam atau di luar atau di atas, itu juga tidak jelas. Jadi dia hanya bentuk huruf saja. Maka dia baru dipahami ketika sudah dikaitkan dengan kata yang lainnya. Demikian juga dengan bi misalnya. Ini juga artinya dengan. Maka di sini kita tidak paham dengan maksudnya apa, dengan siapa. Nah, itu maka tidak bisa dipahami bi ini kecuali dengan kata yang lainnya. Sehingga al-harf ini didefinisikan sebuah kata yang maknanya, ya kan, sebuah kata yang maknanya tidak bisa dipahami dengan baik atau dengan sempurna kecuali ketika dikaitkan atau dibarengi dengan kata yang lain. Nah, dia memiliki ciri harf itu sendiri. Nah, cirinya adalah, kita ringkas saja cirinya, yaitu tidak menerima salah satu tanda isim atau salah satu tanda fi'il. Jadi harf ini atau huruf, dia tidak menerima salah satu tanda dari isim yang sudah kita bahas atau salah satu tanda fi'il yang sudah kita bahas. Jadi dia di luar tanda-tanda isim dan di luar tanda fi'il, atau di luar ciri-ciri yang kita sudah pelajari dari tanda isim, atau di luar ciri-ciri yang sudah kita pelajari dari tanda fi'il. Nah, inilah penjelasan tentang apa itu isim serta tandanya, apa itu fi'il dan jenisnya serta tandanya, dan apa itu al-harf atau huruf disertai dengan ciri dari huruf, yaitu tidak menerima salah satu tanda isim atau salah satu tanda fi'il. Demikianlah penjelasan tentang materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.